Saudara, kita sudah masuk ke segmen untuk mengulas harian Kompas, khususnya yang terbit hari ini, Kamis 22 Agustus 2024, bersama saya, Nanda Aprilia. Kita langsung lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, Saudara. Yang kita tuju pertama adalah sebuah foto. Foto ini menunjukkan sebenarnya kondisi di mana polisi tengah menata barikade beton di sekitar gerbang utama Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hal ini dilakukan di hari Rabu tengah malam kemarin. Ini adalah upaya polisi karena kemarin malam sudah ada aksi, mengingat aksi ini merujuk dari revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Balik DPR kemarin. Ini merupakan bentuk perlawanan tampaknya sudah tampak sejak Rabu malam kemarin, dan informasinya hari ini, Saudara, DPR akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengembalian keputusan terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam hal ini, harian Kompas dengan judul besarnya juga membahas terkait dengan analisa apakah ini bisa menjadi krisis konstitusional, yakni ini bisa saja terjadi akibat pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memicu terjadinya krisis konstitusional yang pada akhirnya akan berdampak pada legitimasi Pilkada 2024. Saudara, kalau kita bisa mengingat jalan balik DPR kemarin dalam rapatnya dari 9 fraksi di DPR, 8 fraksi di DPR, dan pemerintah setuju terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hanya fraksi PDI Perjuangan saja yang menyatakan tidak sependapat terhadap revisi undang-undang itu dan akan menyampaikan nota keberatan dalam rapat paripurna, di mana materi yang disepakati dalam pembahasan ini antara lain adalah menghidupkan kembali ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung. Dalam pembahasan juga disepakati syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dihitung sejak pasangan calon terpilih ini dilantik. Nah, ini menarik untuk kita cermati khususnya hari ini, Saudara. Seperti yang saya sampaikan tadi malam di depan gerbang utama Kompleks Parlemen Senayan sudah adanya aksi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dari BEM Universitas Brawijaya. Kemudian tidak hanya itu, sudah ada beberapa aksi lagi yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia. Kita akan cermati ini dan juga tentu akan mengupdate kepada Anda. Nah, kita akan bergeser ke informasi lain, Saudara, di sini, yakni di sebelah kiri ada dengan judulnya Bahlil Singgung Raja Jawa. Nah, ini juga menjadi sorotan kemarin dalam Munas Partai Golkar ke-11, yang dimana sudah diketahui Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dalam pidatonya, Saudara, Bahlil singgung Raja Jawa. Ini sempat disampaikan oleh Bahlil dalam visi misi dan agenda politiknya sebelum ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil tidak gamblang menyebut siapa Raja Jawa yang dimaksud. Tetapi ia mengingatkan jajaran pengurus partai pusat dan juga daerah yang hadir di Munas tersebut agar tidak main-main dengan sosok Raja Jawa ini. Sementara itu, Presiden Joko Widodo saat hadir pada acara penutupan Munas Golkar kemarin bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna kuning. Nah, ini juga menarik menjadi perhatian karena hal ini lagi-lagi kembali memunculkan dalam tanda kutip sinyal bahwa ia akan bergabung dengan Golkar. Bahlil pun sempat mengajak Jokowi untuk bergabung dengan Golkar. Saudara, untuk informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di Harian Kompas atau bisa mengaksesnya di kompas.id. Usai jeda, Saudara, akan ada informasi aksi penolakan RUU Pilkada mulai terjadi pada Rabu malam. Sejumlah mahasiswa di Bengkulu menggelar aksi hingga ricuh. Ada juga informasi di berbagai platform media sosial ramai seruan aksi massa mengawal putusan MK. Melalui berbagai akun aliansi masyarakat maupun organisasi mahasiswa menyerukan unjuk rasa di berbagai kota di tanah air.